Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, di chapter sebelumnya Lee Sun ketemu lagi sama Jin Pinter. Padahal udah berkali-kali ketemu dan kena tipu. Tapi kemarin ketemu lagi, masih juga kena tipu. Aduh, Lee Sun apes bener. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 196 ya. Seperti biasa, kita langsung gaskan aja ke alur ceritanya. 公子所谓物归原主，皆大欢喜，就不要徒伤和气了。Tanah yang keras mulai meleleh oleh panas yang menyengat. Lidah-lidah api menyembur dari mulut besar binatang api merah, membakar ruang batu itu hingga menjadi lautan api yang mengerikan. Sosok Guile telah lenyap sejak awal terjebak dalam kobaran itu, dan hingga kini belum terlihat kembali. Setelah menyemburkan api yang bagai gunung meletus, binatang api merah berdiri terdiam. Matanya yang membara menatap dalam ke tengah lautan api, seolah mencari tanda-tanda kehidupan. Api di tanah terus menyala, udara beriak seperti mendidih. Tiba-tiba, di atas lautan api itu, sosok Guile muncul. Ia melayang di udara dengan tenang, memegang tongkat pelahap darah yang memancarkan cahaya aneh, kadang hitam, kadang putih. Binatang api merah meraung hebat, tubuh raksasanya melesat maju, kobaran api semakin buas, dan dalam sekejap makhluk itu sudah tepat di depan Guile. Namun, kali ini Guile tidak menghindar, tatapannya terarah ke belakang tubuh binatang api merah, di mana lingkaran 8 gambar roh jahat berputar perlahan. Tiba-tiba, tongkat pelahap darah memancarkan kegelapan yang seolah tak berujung. Alih-alih mundur, Guile justru maju menyambut tubuh raksasa itu. Binatang api merah terkejut. Ia tidak menyangka manusia sekecil itu berani melawannya secara langsung. Tubuhnya sempat berhenti sejenak, tapi kemudian kobaran apinya menyala lebih ganas. Ia mengaum, menerjang, mencoba menggigit Guile. Percikan api raksasa berjatuhan seperti hujan dari langit. Namun, ketika mendekati Guile, seolah itu semua menabrak penghalang tak terlihat, lalu terpental ke segala arah. Dalam sekejap, Guile sudah berada tepat di depan binatang api merah. Sepasang mata besar yang menyala penuh api kini hanya berjarak beberapa jengkal darinya. Di tengah kobaran api itu, tongkat pelahap darah tiba-tiba berubah wujud menjadi pedang hitam yang tajam. Guile mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menusukkannya langsung ke kepala binatang api merah. Sekejap kemudian, suhu di dalam ruang batu itu turun drastis. Aura dingin yang bagaikan datang dari langit melingkupi binatang api merah. Pedang kegelapan itu menembus kepalanya dengan telak. Tubuh besar makhluk itu terhenti di udara. Udara masih panas, namun hawa dingin yang menusuk tulang mulai merembes keluar dari tubuhnya. Dalam hitungan detik, panas yang menyelimuti tubuhnya lenyap. Di mata yang membara, untuk pertama kalinya terlihat jelas rasa takut. Guile berdiri melayang di udara. Tubuhnya dipenuhi aura kegelapan. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuh binatang api merah, tersedot masuk ke dalam pedang pelahap darah, lalu lenyap dalam kegelapan yang dipancarkannya. Wajah Guile terlihat menahan rasa sakit. Kulitnya bersinar merah kekuningan, seolah terbakar dari dalam. Namun setelah cahaya itu bergetar, sinar keemasan perlahan muncul, menelan warna merah tersebut. Binatang api merah yang sebelumnya begitu angkuh dan tak terkalahkan, akhirnya tak mampu lagi menopang tubuh raksasanya. Ia terjatuh dengan suara berat, tubuhnya terhempas ke tanah. Api yang dulu membara di sekujur tubuhnya kini hampir sepenuhnya padam. Dari kejauhan, wujudnya tampak begitu lemah. Api yang membakar ruang batu itu menghilang dengan cepat, digantikan dengan hawa dingin menusuk tulang yang memancar dari tubuh Guile. Bersamaan dengan itu, aura kejahatan samar mulai menyelimutinya. Makhluk iblis api merah masih tergeletak di tanah. Ia menatap Guile dengan penuh kebencian. Saat Guile perlahan turun dari udara, binatang api merah meraung panjang untuk terakhir kalinya. Tubuh raksasanya kemudian memudar, lenyap di udara seperti kabut yang terbawa angin. Namun, meskipun tubuhnya hilang, lingkaran cahaya misterius yang melayang mengelilingi 8 patung iblis di udara tetap ada. Cahaya itu tidak terpengaruh sedikit pun oleh pertempuran hebat barusan. Perlahan, lingkaran itu bergerak mundur,
berputar dengan tenang hingga akhirnya berhenti di depan Dewa Binatang. Berdiri sebuah tungku api kuno. Di dalam tungku itu, nyala api masih membara pelan. Ruang batu itu kini diliputi aura gelap dan hawa dingin yang berasal dari Guili. Di tengah kegelapan yang menekan, hanya ada satu-satunya sumber cahaya dan kehangatan, yaitu nyala api yang membara di atas tungku kuno di hadapan Dewa Binatang. Anehnya, api itu seolah sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Guili. Guili telah kembali berdiri di atas tanah, namun di wajahnya tidak terlihat sedikit pun tanda kegembiraan atas kemenangan yang baru saja diraih. Tatapannya kosong, hanya terarah pada api yang masih menyala tenang itu. Di atas mereka, lingkaran cahaya misterius terus berputar perlahan. 8 patung iblis yang buas dan menyeramkan menyala satu persatu, lalu meredup, lalu menyala lagi. Seakan-akan mereka tengah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia manapun. Di bawah cahaya itu, wajah Dewa Binatang tampak letih namun tetap tersenyum. Dewa Binatang bertepuk tangan pelan dan tersenyum hangat. Ia berkata, "Hebat, sungguh hebat." Suara Dewa Binatang terdengar pelan, penuh makna. Tatapannya tidak lepas dari Guili. "Tak kusangka kau memiliki kekuatan sedahsyat ini dan memegang pusaka sehebat itu. Aku memang sudah menduga sejak awal kalau kau bukanlah orang biasa, tapi ternyata aku tetap meremehkanmu. Tingkat kekuatanmu jauh di atas yang kubayangkan." Ia menarik nafas panjang lalu tersenyum tipis. Ia berkata, "Sepertinya aku memang selalu salah menilai orang, bukankah begitu?" Keduanya saling menatap tanpa sepatah kata pun. Dalam diam itu, suhu di ruang batu terasa jatuh hingga titik beku, seolah waktu sendiri berhenti berputar. Tiba-tiba mereka berdua seolah merasakan sesuatu yang sama. Dewa Binatang sedikit mengangkat kepalanya, sementara Guili memutar tubuhnya, menatap ke arah pintu masuk ruang batu. Ruang batu yang luas kembali diliputi kegelapan yang pekat. Satu-satunya cahaya hanyalah nyala api dari tungku kuno di depan Dewa Binatang, berkelip lembut dan memberi kehangatan yang samar. Bahkan lingkaran cahaya 8 patung iblis di atasnya kini tampak meredup, tidak lagi secerah sebelumnya. Lalu dari kegelapan di kejauhan, perlahan muncul sebuah bayangan. Sosok itu berjalan maju dengan langkah tenang, diselimuti cahaya lembut berwarna biru es yang kontras dengan aura gelap di ruangan itu. Wajah yang begitu dikenal akhirnya terlihat jelas. Hanya dengan satu tatapan, rasanya seperti waktu telah berlalu 1000 tahun. Ia menatapnya demikian lama, langkah demi langkah, mendekat perlahan. Tangan Lu Sueci terlihat pucat dalam cahaya temaram, mungkin karena terlalu erat menggenggam pedang Tienya. Namun di wajahnya tidak ada emosi yang berlebihan, hanya ketenangan, keanggunan, dan kecantikan seperti biasanya. Dengan perlahan, ia melangkah hingga berdiri di sampingnya. Kemudian, tanpa berkata-kata, ia menatapnya. Dalam keheningan itu, mata jernihnya memantulkan cahaya api yang berkelip di kejauhan. Dewa Binatang menyaksikan keduanya berdiri berdampingan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak berkata-kata, juga tidak bergerak. Namun di matanya tampak sorot rumit yang sekilas berkilau. Keheningan panjang kembali menyelimuti ruang batu. Hingga akhirnya, suara lembut itu memecahnya. "Ternyata memang benar-benar kamu." Guili tidak menjawab, ia hanya memandang wajah cantik di hadapannya. Wajah yang tetap lembut dan anggun meski bertahun-tahun berlalu. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum kecil padanya. Zhang Xiaofan. Ia lalu berdiri di samping Lu Sueci. Bersebelahan, tarikan nafas panjangnya terasa berat. Namun di dadanya ada perasaan yang bergetar. Perasaan yang perlahan menghangatkan seluruh hatinya. Lu Sueci pun merasakannya. Di wajah putihnya muncul rona merah yang indah. Namun ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Tatapannya hanya lurus ke depan, ke arah nyala api yang membara tenang. Sebuah senyum kecil terlukis di bibirnya. Senyuman itu begitu tulus, begitu hangat. Dua sosok itu berdiri berdampingan menghadap Dewa Binatang, makhluk iblis yang tak tertandingi di dunia ini. Di mata Dewa Binatang sekilas melintas seberkas kesedihan. Perlahan ia menundukkan kepalanya. Api di tungku kuno masih menyala tenang, memantulkan cahaya redup ke dinding batu yang gelap. Pemandangan di dalam ruang itu tampak kabur, seperti terselubung oleh kabut tipis.
Ketiga sosok itu berdiri diam cukup lama, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Akhirnya, Dewa Binatang mengangkat kepalanya. Tatapannya berhenti sejenak pada Lu Sueci, lalu bergeser ke Guili. Suaranya yang dalam tiba-tiba terdengar memecah keheningan. "Apakah kalian mampu membunuhku?" Guili hanya tersenyum tipis, ia tidak menjawab. Dewa Binatang menghela nafas pelan, lalu tertawa dingin. "Kalau kalian mati di sini dan tidak bisa keluar lagi, apakah masih ada keinginan terakhir yang belum tercapai?" Tatapannya perlahan berpindah dari Guili ke wajah Lu Sueci. Sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya, namun matanya menyimpan kilatan yang aneh. "Lalu, kamu, apa harapan terakhirmu?" Keheningan kembali menyelimuti. Guili tetap bungkam. Begitu pula dengan Lu Sueci. Namun sesaat kemudian, Lu Sueci melirik ke arah Guili. Di wajah pria itu, ia melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Ekspresi yang rumit, seperti ada rasa perih yang tersembunyi jauh dalam hatinya. Lu Sueci menarik nafas panjang. Sambil menatap Guili, ia berkata, "Aku tidak punya keinginan lain lagi." Ucapannya sederhana, tapi nadanya jelas, tegas, seolah ia sedang memutuskan segalanya dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk mundur. Tubuh Guili bergetar. Ia menatap perempuan di sampingnya, menatap dalam tanpa satu kata pun. Dewa Binatang memandang Lu Sueci. Kilatan cahaya aneh di matanya semakin terang, seolah menyala karena sesuatu yang baru saja ia dengar. Lalu tiba-tiba ia bertepuk tangan keras. Meski tubuhnya masih goyah, ia berdiri tegak. Suaranya menggema di ruang batu yang gelap itu. Ia berkata, "Bagus. Bagus, ucapan yang sangat bagus." Sorot matanya kembali tertuju pada Lu Sueci, dan dari sana perlahan muncul semacam kegilaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tertawa lirih lalu berkata, "Ya, seperti inilah yang kucari. Di dunia ini ternyata masih ada wanita seperti dia." Dewa Binatang tiba-tiba menengadah lalu tertawa keras ke langit seperti kehilangan akal. Namun tawa itu perlahan berubah menjadi rintihan yang pilu, disertai isakan yang membuat udara terasa berat. Tubuhnya mulai bergetar, dan seiring dengan itu, aura aneh yang menakutkan perlahan bangkit dari dirinya. Lingkaran cahaya di balik 8 dewa patung iblis raksasa yang tadinya berputar lambat dan tenang, kini berputar semakin cepat. 8 patung iblis itu menyala bersamaan, memancarkan cahaya merah yang menusuk mata. Aura jahat purba yang keluar dari formasi itu terasa berbeda dari raungan makhluk iblis api merah sebelumnya. Lebih kuno, lebih berat, seolah berasal dari dewa dan iblis yang telah lama terkubur dalam legenda. Dalam sekejap, aura itu menyelimuti seluruh ruang batu, membuat udara seperti bergetar. Api dalam tuku kuno yang sebelumnya hanya membara pelan, mendadak membesar, tersulut oleh dorongan kekuatan iblis yang bangkit. Kali ini, nyala api itu bahkan mulai meluap keluar dari tungku, menjalar dan menyatu dengan tubuh-tubuh iblis raksasa yang terikat dalam lingkaran cahaya. Bersama patung-patung itu, api terangkat ke udara, menyala dengan ganas, seperti ingin menelan seluruh dunia. Di balik lingkaran cahaya itu, wajah Dewa Binatang yang semula pucat mulai tertutup cahaya merah. Bersamaan dengan menguatnya formasi ini, vitalitasnya tampak kembali. Suaranya terdengar bergema, penuh kekuatan dan kesombongan yang mengguncang hati. Formasi api hitam 8 iblis ini adalah ciptaan Linglong sendiri pada masa lampau. Jauh lebih kuat dari altar api hitam yang kalian lihat di dunia luar. Rahasianya, biar kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri. 什么世间残生？ Dengan tawa liar yang menggema, tubuhnya melayang naik, lalu perlahan menyatu dengan nyala api yang semakin membesar. Dalam sekejap, sosoknya lenyap, seolah terserap ke dalam inti kekuatan itu. Sesaat kemudian, 8 patung iblis raksasa itu serentak menyala pada bagian matanya. Bola mata mereka memancarkan cahaya merah pekat, seperti berisi darah segar, seolah iblis-iblis kuno benar-benar terbangun kembali. Dalam sekejap, raungan dewa dan iblis meledak, mengguncang ruang batu itu bagaikan badai. Jeritan yang terdengar seperti gabungan penderitaan dan kemarahan memenuhi udara, melengking hingga memekakan telinga. Dunia seakan terhuyung di bawah tekanan itu. Api yang membakar formasi semakin besar dan semakin lebih panas dari sebelumnya. Dari dalam kobaran itu terdengar suara gemuruh berat, seperti guntur yang meledak berkali-kali. Inti api yang semula merah menyala
kini perlahan berubah menjadi putih murni. Begitu menyilaukan dan terasa panas luar biasa. Bahkan dari jarak jauh, Guile dan Lu Sueci dengan tingkat kultivasi yang tinggi tetap merasakan panas itu menembus hingga ke tulang. Hawa yang menyembur dari api itu nyaris tidak bisa ditahan. Di tengah lautan jeritan iblis yang mengguncang dunia, suara lain ikut menggema. Sebuah mantra kuno, panjang dan dalam, penuh nuansa mistis. Mantra itu terdengar seperti panggilan para leluhur zaman purba ketika mereka menyembah dewa-dewa agung, menyerahkan jiwa mereka untuk memanggil keberadaan suci dari alam yang jauh. Api raksasa berkobar hebat. Mantra itu datang begitu tiba-tiba, bagai badai yang merobek jiwa. Setiap denting kata-katanya menghantam sanubari, membawa kekuatan yang tidak tertahankan. Dari kedalaman api yang menyala putih, ledakan energi dahsyat memancar dan mengguncang seluruh ruang. Guile dan Lu Sueci tak mampu menahan terjangan itu. Tubuh mereka terhempas keras ke belakang, membentur dinding batu dengan suara keras. Apa sebenarnya mantra mengerikan ini? Makhluk seperti apa yang berhasil dipanggil hingga kekuatannya bisa menghancurkan dunia? Wajah keduanya berubah pucat. Mereka sadar ini bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh manusia biasa. Api yang mengamuk di udara menari liar, seolah para iblis tengah berpesta merayakan kebangkitan mereka. Di pusatnya lah api yang paling menyilaukan, api putih yang membakar hingga memakan udara itu sendiri. Tiba-tiba terjadi getaran keras, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Perlahan bernafas, lalu membuka mata. Dalam sekejap, dinding batu di sekitarnya retak dan runtuh. Retakan besar menganga di lantai ruang batu, dan dari kedalamannya memancar cahaya merah membara seperti lava yang siap meletus kapan saja. Suara nafas itu bergema panjang, berat seperti raungan seekor naga purba yang baru saja terbangun setelah ribuan tahun. Seluruh ruang batu bergetar hebat, bahkan gunung hitam yang menaungi gua penakluk iblis ikut bergetar seakan hendak runtuh. Di tengah kekacauan itu, sesosok bayangan melesat keluar dari gua dengan kecepatan luar biasa. Ia adalah Jin Ping-er. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya tampak kelelahan. Ia terbang dengan terengah-engah hingga tiba di depan patung batu linglong. Namun begitu mengangkat kepalanya, nafasnya tercekat. Patung batu yang berdiri angkuh di sana selama entah berapa ribu tahun kini mulai dipenuhi retakan. Patung itu bergetar hebat seperti hendak runtuh. Mata Jin Ping-er melebar ngeri. Ia menghisap nafas panjang, aura dingin merayapi tulang punggungnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memaksakan diri berbalik, melompat dan melarikan diri sejauh mungkin dari gua terkutuk itu. Sementara itu, jauh di dalam kedalaman gua, di dekat tengkorak raksasa yang menjulang tinggi, sesosok lich yang tubuhnya penuh luka parah melayang perlahan mendekat. Ia berhenti tepat di samping tulang belulang purba itu, menatapnya diam-diam. Lalu ia menundukkan kepala dan berdiri kaku, tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Di sisi lain, wajah Zheng Shushu berubah drastis. Ia menatap ke kedalaman gua yang penuh kegelapan dan berteriak keras pada yang lainnya. "Ayo, cepat pergi!" Wen Min terkejut, hampir hendak membantah, tapi Zheng Shushu sudah menariknya paksa untuk lari keluar. Orang-orang dari lembah fans yang saling berpandangan, ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Akhirnya, Li Sun menggertakkan gigi dan berkata, "Kita pergi!" Mereka pun cepat bergerak, berlari satu demi satu, meninggalkan gua yang kini terasa seperti pintu gerbang menuju neraka. Ruang batu raksasa itu kini berubah menjadi lautan cahaya api yang menyilaukan. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti telah sirna sepenuhnya. Cahaya ini begitu menyilaukan. Suhu yang tak tertahankan membuat tubuh Guile dan Lu Sueci seakan terbakar hidup-hidup. Mereka terdesak hingga ke dinding batu. Nafas tersenggal-senggal, kulit mereka kering karena panas yang menyerap setiap tetes air di tubuh. Mereka tahu sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah mereka hadapi akan segera muncul dari dalam api itu. Dalam kobaran api yang menyala tanpa henti, wajah Guile dan Lu Sueci tampak merah membara, seolah tubuh mereka ikut terbakar. Tiba-tiba, Lu Sueci merasakan sesuatu. Ia menoleh, dan entah sejak kapan, Guile telah menggenggam tangannya erat-erat. Anehnya, ia tidak terkejut sama sekali. Bahkan di tengah lautan api, bahkan di hadapan kekuatan misterius yang begitu luar biasa, genggaman itu memberinya ketenangan. Di telapak tangan dan ujung jari itu, ada kehangatan. 10 tahun lalu, ia juga pernah merasakan seperti ini. Tangan yang sama,
menggenggam erat dalam kegelapan masa lalu. Tubuh Guile perlahan bergerak maju, meninggalkan dinding batu tempat mereka bersandar. Ia berdiri di depan Lu Sueci untuk melindunginya. Satu tangannya terangkat, cahaya putih lembut dan murni memancar dari telapak tangannya, membentuk perisai cahaya yang melingkupi mereka. Panas yang membakar itu sedikit mereda, namun tubuh Guile terlihat bergetar. Ia menarik nafas dalam-dalam, seolah memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Tiba-tiba, tangan Lu Sueci menggenggam balik tangannya lebih erat. Dari belakang Guile, cahaya biru lembut muncul menyatu dengan cahaya putih yang telah ada. Dua kekuatan itu berpadu membentuk perisai spiritual yang lebih kokoh, melindungi mereka dari api merah yang menggulung semakin dahsyat. Tiba-tiba mantra yang bergema di udara terhenti. Dalam sekejap, seolah waktu membeku, seluruh api yang membakar, bayangan Guile dan Lu Sueci yang bertahan mati-matian, serta 8 patung iblis raksasa yang berputar di udara, semuanya tampak diam, seperti potongan gambar yang membeku. Lalu, di tengah pusat api yang paling ganas, timbul sebuah retakan. Retakan itu perlahan membesar. Dari kedalaman api itu, sesuatu perlahan turun dari dunia lain. Sebuah kepala naga raksasa muncul. Panasnya begitu menyengat, cahayanya begitu menyilaukan. Tidak ada seorang pun yang berani menatapnya langsung. Itu adalah naga api 8 penjuru, makhluk purba yang ada dalam legenda suku penyihir selatan. Binatang buas yang dikatakan pernah menghancurkan dunia. Roh pemanggilan terakhir dari formasi api hitam 8 iblis. Dan kini, setelah ribuan tahun, ia kembali. Kepala naga itu begitu besar hingga memenuhi seluruh ruang batu. Guile dan Lu Sueci hanya mampu menatap, terkejut tidak percaya. Naluri mereka mendorong tubuh untuk menggabungkan senjata spiritual, membentuk lapisan pelindungan terakhir. Namun, kekuatan mengerikan yang menyelimuti mereka terasa mustahil untuk dilawan. Pada saat itu, dari mata naga raksasa yang merah transparan, api menyembur lebih ganas. Kepala naga itu bergerak perlahan, menoleh hingga akhirnya menatap ke sudut ruang batu, tepat ke arah dua sosok yang tengah bertahan di sudut. Dengan sisa kekuatan terakhir mereka, raungan itu memecah langit dan bumi. Tekanan yang ditimbulkannya begitu besar hingga membuat seluruh ruang batu bergetar hebat. Retakan-retakan baru bermunculan di dinding dan lantai. Api raksasa langsung menggulung ke arah Guile dan Lu Sueci, seolah hendak menghapus mereka dari muka bumi. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!